Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks berita. Pasti kalian juga sudah tidak asing kan dengan berita? Apa sih itu teks berita? Jadi, teks berita adalah suatu teks yang digunakan untuk menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa. Tujuannya untuk menyampaikan informasi penting yang layak dikonsumsi oleh khalayak secara fakta dan aktual, di mana aktual ini yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan baik di media sosial ataupun di kalangan masyarakat. Lalu selanjutnya ada struktur teks berita. Yang pertama adalah kepala berita. Bagian awal yang memuat informasi penting, kepala berita menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai light, teras berita, atau orientasi. Lalu yang kedua ada tubuh berita, bagian isi yang memuat informasi lanjutan dari kepala berita. Terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa itu. Lalu yang ketiga ada ekor berita. Bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan sifatnya opsional karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Nah, di sini ada unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita ada 6 macam atau yang kita kenal sebagai 5W tambah 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama ada apa, what. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Lalu yang kedua ada di mana, where. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Lalu yang ketiga ada kapan, when. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Lalu yang keempat ada siapa, who. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut, bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Lalu yang kelima ada mengapa, why. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Lalu yang keenam ada bagaimana, how. Bagian yang terakhir adalah 1H. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Selain struktur dan unsur, di sini juga ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung, straight news. Straight news atau berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Straight news dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu hard news, berita yang penting, paling terkini, terbaru, dan harus segera disampaikan kepada masyarakat. Lalu soft news, berita ringan yang biasanya memberikan informasi tentang kisah kemanusiaan. Yang kedua ada berita opini, opinion news. Opinion news atau berita pendapat atau opini adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Yang ketiga, berita interpretatif. Interpretative news. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Yang keempat, berita mendalam, deep news. Deep news atau berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Unsur berita yang ditekankan pada jenis ini adalah mengapa atau why, bagaimana atau how, dan so what. Yang kelima, berita investigasi, investigation news. Berita investigasi atau investigation news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja atau verba mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Contohnya, warga mengkhawatirkan kondisi rumah mereka sehingga tidak ingin berpindah ke pengungsian. Yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contohnya kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. Yang keempat yaitu konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tiada langsung. Contohnya, Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Yang kelima, kalimat langsung ketika wartawan meliput berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat, salah satunya kalimat langsung. Yang keenam, kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Contohnya, karena beberapa hari ini cuaca agak ekstrim, masyarakat diminta siap sedia, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Lalu, tujuan dari teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat dalam membantu kita untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Dan berita juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan.